Turkmenistan, Gurun Karakum mencakup 70% wilayahnya, karpet dan marmer putih jadi ciri khas. Namun, di gurun ini ada kawah gas raksasa yang menyala lebih dari setengah abad, dijuluki gerbang neraka oleh turis. Kisahnya sederhana. Tahun 1971, geolog Soviet mengebor. Tanah ambles membentuk kawah sebesar lapangan bola. Gas dibakar agar tak meracuni. Awalnya diperkirakan padam dalam beberapa minggu, tapi api itu masih menyala lebih dari 50 tahun. Malam hari, kawah bersinar bermil-mil, terdengar dengungan, bau hangus tercium. Blogger merekam di bibir kawah, padahal satu embusan angin bisa mengubah segalanya. Jalan berpasir ke kawah membuat jeep amblas sedalam as roda, seolah mengarungi ombak. Internet di Turkmenistan adalah kemewahan, bukan standar. Banyak situs diblokir. Medsos sering macet. Kecepatannya lambat, seperti tahun 2000-an awal. Pertemuan tatap muka sangat penting. Orang saling menelpon. Mereka bertemu di pasar atau masjid. Kabar dari tetangga lebih cepat dari feed apapun. Wifi hotel seringnya cuma di lobi. Malam hari, orang antre dengan ponselnya. Di pasar, penjual bisa unduh film atau serial ke flash disk dengan harga murah. Di angkutan umum, musik dibagikan lewat Bluetooth atau kabel. Ini menciptakan budaya teruskan. Yang penting bukan kecepatan internet, tapi kepercayaan antar manusia dan negosiasi langsung. Ashgabat, ibu kota Turkmenistan, dijuluki kota putih bukan tanpa alasan. 2013, ia masuk Guinness World Records. Konsentrasi bangunan marmer putihnya tertinggi, lebih 500 unit. Kilometer fasad marmer polesnya begitu menyilaukan saat siang. Ingin rasanya memakai kacamata hitam. Ia etalase di gurun, jalan lebar, gapura emas, air mancur mana-mana, layar raksasa, taman hijau terawat. Malam hari, semua terang benderang. Kota tampak seperti lokasi film fantasi. Belok sedikit, Anda temukan permukiman biasa, blok panel Soviet, balkon, karpet dijemur. Saat terik, orang berlindung di pasar kedai teh. Sopir taksi merancang rute hindari zona resmi, tak boleh berhenti sedetik pun. Karpet Turkmenistan bukan sekadar hiasan lantai, melainkan memori keluarga yang bisa dibaca dengan mata. Bendera Turkmenistan menampilkan pola 5 suku utama. Di Museum Ashgabat, ada karpet raksasa tenunan tangan. Keluarga hanya membentangkan karpet terbaik saat hari raya, sebagai tanda hormat tamu. Video pernikahan pun memastikan polanya terlihat. Penenun ahli bisa tahu daerah dan klan dari pola karpet. Mereka berdebat tentang kepadatan simpul dan warna merah yang tepat. Pewarna dibuat dari tumbuhan dan serangga, bahkan air dari sumur tertentu memengaruhi warna. Bagi warga setempat, karpet adalah seperti paspor klan dan ensiklopedia, senyap sejarah keluarga. Kanal Karakum, arteri emas gurun, 1375 km dari Amudarya, menghidupi kota, kebun, ladang kapas. Tanpanya, hidup Turkmenistan berbeda jauh. Angin menimbun pasir di saluran, butuh pembersihan. Di tepiannya, tumbuh permukiman dan pertanian baru. Musim panas, orang bersantai di alang-alang, memancing ikan di bekas gumuk. Gembala membawa ternak minum ke kolam. Kanal beri panen dan kerja ribuan orang. Hampir seperempat air hilang evaporasi dan resapan, memicu debat pembetonan. Di sini, nilai tiap liter air dan kegigihan manusia menahan sungai di gurun sangat terasa. Pernikahan Turkmenistan mengundang ratusan tamu. Ada puluhan kuali raksasa dan musik sampai pagi. Di dapur, juru masak ahli disebut melkores. Mereka mengiris sayur dan daging dengan teknik khusus. Mereka memasak nasi plov dengan wortel kuning dan jintan, kuali yang dipakai sebesar bak mandi. Seluruh halaman jadi dapur lapangan. Orang tua mengawasi beras yang dimasak. Anak muda mengantar teh, tetangga menyajikan roti pipih segar. Tak ada yang mengeluh bising karena kegembiraan milik bersama. Tamu memberi uang dan menghitungnya lantang. Musisi memainkan tarian rakyat Kusdebdi. Mereka yang merantau pulang khusus demi satu malam ini. Dalam video terlihat uap dari kuali dan kilauan pisau. Anak-anak berlari di antara meja, mencuri permen. Ashgabat terkenal dengan prospek lebarnya yang hampir kosong. Jalanan itu tampak seperti lokasi syuting film. Siang hari, jalanan sepi karena panas terik. Malam hari, lampu menyala. Fasad putih memantulkan cahaya ribuan lentera dan air mancur. Turis takjub melihat jalan layang dan jembatan baru yang lengang. Pengemudi lokal bergurau, satu-satunya macet ada di dekat pasar. Itu karena kehidupan nyata ada di sana. Berhenti dan manuver mendadak dilarang di jalan utama. Taksi biasanya menghindari area ini, mereka tak mau berurusan dengan polisi. Kota ini indah, namun juga anehnya kosong. Kontras inilah yang terlihat bagus di video pendek. Unta Baktria di Turkmenistan bukan cuma eksotis untuk foto, tapi penolong sehari-hari. Susu diminum segar atau dibuat minuman asam.
Wolnya dipintal jadi benang hangat untuk pakaian. Musim semi ada lomba ketahanan dan kecepatan unta. Di gurun pasir, unta jalan terus saat jeep manapun macet. Ia ingat letak sumur lebih baik dari GPS. Di pinggir kota, kawanan unta terlihat dekat jalan raya. Di sampingnya, lengkungan marmer berkilauan, kontras sempurna gurun kuno, dan kota futuristik. Dalam keseharian, unta seperti traktor dan termos sekaligus. Ia mengangkut barang dan menjaga air tetap dingin di perjalanan panjang. Gurun Karakum tak hanya panas menyengat. Badai pasir menyelimuti kota dalam hitungan menit. Langit menguning, matahari meredup. Pasir setebal jari menumpuk di ambang jendela dalam sejam. Pejalan kaki menutup wajah dengan syal. Pintu toko berderit karena pasir. Petugas membersihkan pasir dari jalan seperti salju. Badai datang bergelombang, mengubah semua rencana. Pernikahan ditunda, ke pasar dibatalkan. Di foto, Ashgabat putih bersih jadi lembut dan pastel, seolah difilter retro. Usai badai, tukang kebun mengibas karpet. Anak-anak menggambar di kaca mobil berdebu. Udara berbau debu lembab dan ilalang sungai. Turkmenistan adalah negeri penuh kontras. Ada kawah menyala di tengah pasir. Ada pula ibu kota marmer putih seperti dari masa depan. Internetnya lambat, tapi pesta pernikahan meriah satu kampung. Karpet adalah identitas suku. Saluran air panjang membentang melintasi gurun. Unta berjalan di dekat lengkungan emas dan air mancur. Badai debu mengubah kota jadi kartu pos cat air. Itulah mengapa negara ini begitu memukau. Ini dia 10 fakta tentang Turkmenistan. Jika ada yang baru, suka dan ikuti kami. Jangan lewatkan episode tentang negara menarik berikutnya. Sampai jumpa!